Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat Yes, yang mudah-mudahan Allah senantiasa rahmati, Allah senantiasa ridhoi, Allah senantiasa jaga dan bimbing. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang telah memberikan kita curahan nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Di antara nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keturunan, anak-anak yang merupakan amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita didik, untuk kita rawat, dan untuk kita besarkan dengan pendidikan Islam yang baik. Selawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan dan limpahkan kepada utusan Allah Nabi Muhammad SAW yang sangat sempurna untuk dijadikan contoh teladan dalam mendidik, baik mendidik anak-anak, mendidik siapapun. Adalah Rasulullah SAW. Sahabat Jess yang mudah-mudahan Allah senantiasa rahmati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ayat ini mewajibkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ini sudah cukup, sebenarnya sudah cukup untuk memotivasi kita bahwasanya pendidikan anak itu sangatlah penting. Kalau di sini jelasnya semuanya ya, diri kita, istri kita, dan anak-anak kita. Jadi jangan sampai kesibukan kita bekerja, kesibukan kita berbisnis, kesibukan kita mencari nafkah membuat kita abai dan lupa untuk memperhatikan perkembangan pendidikan agama, keimanan, ibadah istri kita dan anak-anak kita. Terutama untuk sore ini anak-anak. Lalu ada yang mengatakan, lah aku bekerja untuk anak-anak. Lalu sampai rumah tidak diurus lagi. Tidak. Bekerja itu hanya dari sisi pemenuhan sandang, papan, pangan. Adapun pendidikan, maka harus ada perhatian lain, perhatian khusus di waktu yang khusus. Jadi anak itu tidak hanya butuh diberikan makan, pakaian, dan tempat tinggal saja, tetapi juga pendidikan. Dan inilah yang membedakan kita dengan hewan. Kalau kita hanya berpikir untuk anak-anak kita cari makan, hewan juga mencarikan makan. Ya, kalau kita hanya berpikir untuk supaya anak kita tumbuh besar, tumbuh sehat, hewan juga seperti itu. Yang membedakan adalah manusia itu diberikan oleh Allah akal dan diberikan oleh Allah tanggung jawab perintah dan larangan. Dan kalau hewan mati mereka selesai urusan. Sementara kalau manusia mati, ada yaumul hisab, ada pertanggungjawaban di akhirat. Nah, bagaimana kalau anak-anak kita nanti kembali kepada Allah sementara mereka tidak pernah ibadah, tidak tahu salat, tidak tahu wudu, tidak tahu akhlakul karimah, tidak tahu utusan Allah, tidak tahu kehidupan akhirat. Jadi kaum muslimin muslimat, sahabat Yes, para orang tua, mari kita perhatikan betul anak-anak kita dalam masalah pendidikan agamanya. Lagi pula, apabila anak-anak kita berhasil kita didik untuk menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang taat pada Allah, orang yang bertakwa, keuntungannya itu akan kita rasakan sendiri di dunia dan di akhirat. Di dunia kita akan berbahagia kalau kita memiliki anak-anak yang soleh, anak-anak yang patuh kepada Allah, yang rajin beribadah, yang berakhlak mulia. Dan di akhirat lebih beruntung lagi, karena kalau kita wafat nanti, anak-anak kita akan terus mengalirkan pahalanya dan doa-doanya kepada orang tuanya.
Sedangkan kalau kita abai atau cuek dengan pendidikan anak-anak kita, yang terjadi adalah kita akan merasakan kerugiannya sekarang ini di dunia dan nanti di akhirat. Jadi kita harus berusaha memperhatikan betul pendidikan anak-anak kita. Rasulullah SAW bersabda dalam mendidik anak, "Allimu wa yassiru wa la tu'assiru." Ajarilah anak-anak kalian, ya ajarilah, lalu mudahkanlah dan jangan dipersulit. Tentunya dalam kita mengajari anak-anak sesuai dengan tumbuh kembangnya anak-anak. Kemudian jangan dipersulit dan jangan bersulit, tetapi dipermudah sesuai dengan bahasa mereka, sesuai dengan dunia mereka, sesuai dengan tumbuh kembang umur mereka. Yang jelas, yang pokok-pokok harus kita ajarkan, harus kita tanamkan. Antara lain adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus kita tanamkan sejak dini. Kalau kita beralasan apa mungkin mereka bisa mengenal nama Allah, nama Nabi Muhammad SAW, sangat mungkin. Karena kita tahu anak balita sekalipun mereka hafal tokoh-tokoh kartun yang sangat banyak ragamnya. Apa tidak bisa mengenalkan dua nama itu, Allah dan Nabi Muhammad SAW. Tinggal pertanyaannya adalah, mau tidak orang tua meluangkan waktu untuk bercerita tentang Allah, bercerita tentang nabi-nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita memasukkan pengetahuan, kisah-kisah, kemudian duduk bersama mereka menceritakan Allah dan Rasulnya, di situ akan masuk cahaya ke dalam hati mereka. Dan kalau seorang anak sudah mencintai Nabi Muhammad SAW, sudah mengidolakan Nabi Muhammad SAW, itu alamat anak ini akan menjadi orang soleh di masa depannya. Karena setiap orang itu akan terbimbing untuk mengikuti idolanya, untuk mengikuti apa yang dia cintainya. Bayangkan ya, kalau anak-anak kita itu mengidolakan, mencintai artis-artis, penyanyi-penyanyi, ya barangkali gaya hidupnya nanti akan mengikuti mereka. Naudzubillah min dzalik. Jadi tanggung jawab orang tua adalah mengenalkan Allah. Mudah sekali, dalam keseharian saja, tidak perlu harus didudukkan seperti kuliah pagi, tidak. Tapi dalam kehidupan sehari-hari libatkan nama Allah, libatkan rukun iman pada malaikat juga. Misalkan ketika kita nyuapi mereka makan, alhamdulillah ya nak, bismillah dulu ya, baca bismillah dulu, baca doa dulu. Kita akan memakan makanan, dan makanan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun hujan, kita ingatkan bahwasanya hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau anak sakit kemudian sembuh, maka ingatkan bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak berbuat sesuatu, beribadah sesuatu, beramal sesuatu, ingatkan ada malaikat-malaikat yang mencatat amal-amal kita. Jadi walaupun itu sesuatu yang tidak terlihat, yang gaib, kalau kita terus menceritakan kepada anak-anak, akan kuat tumbuh keimanan sampai mereka dewasa. Karena seperti yang telah kami sampaikan, keimanan kita kepada yang gaib akan berpengaruh kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan sholat, lalu membayar zakat. Jadi keimanan yang pada yang gaib itu akan berpengaruh pada ketekunan mendirikan sholat dan kedermawanan berbagi kepada orang lain atau membayar zakat. Sebaliknya, kelemahan seseorang, baik orang dewasa maupun anak-anak, dalam mengimani yang gaib, itu juga akan menimbulkan kelemahan dirinya dalam beribadah dan dalam berbagi dengan orang lain. Jadi kalau kita, bukan hanya anak-anak lah, kita sendiri ya, kalau kita lemah pengetahuan kita, lemah pengulangan kita terhadap ingatan-ingatan dan cerita-cerita tentang akhirat, tentang Allah, tentang malaikat, tentang hal-hal yang gaib yang akan datang, kalau kita lemah dalam memahami itu, akan lemah juga ibadahnya. Tapi kalau orang kuat tentang ingatannya kepada kematian, pada alam kubur, pada pahala, pada surga neraka, pada catatan malaikat, pada Allah, pada Rasulullah, kalau kuat keimanannya pada yang gaib, akan menguat pula ibadahnya. Kalau lemah, lemah pula ibadahnya. Dan harus hati-hati, di sini ayatnya ku anfusakum. Jadi dimulai dari dirimu sendiri.
Jadi kalau kita ingin menginginkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang rajin ibadah, rajin sholat, akhlak mulia, sabar, semua itu dimulai dari bapak ibunya. Kalau bapak ibunya bertakwa kepada Allah, menjauhi dosa-dosa, menjauhi maksiat, rajin beribadah, rajin ke masjid, berakhlak mulia, sabar, dermawan, itu semua akan berpengaruh sekali kepada anak-anak kita. Jadi kalau kita menginginkan anak-anak kita seperti apa, ya kita harus terlebih dahulu mengawali seperti itu yang kita inginkan. Sebaliknya, kalau kita sendiri jauh dari Allah, jauh dari kehidupan akhirat, jauh dari masjid, jauh dari ibadah, jauh dari Quran, lalu kita berkali-kali memarahi anak kita supaya rajin ibadah, ya tidak mungkin, tidak akan. Bahkan bila pun mereka disekolahkan di pondok atau di TPQ terbaik bersama ustazah terbaik, kalau orang tuanya di rumah mencontohkan keburukan, maka yang menjadi guru pertama adalah ayah ibunya. Jadi sahabat-sahabatku, para orang tua, bagi anak-anaknya, mari kita berkomitmen untuk juga semakin bertakwa kepada Allah, semakin beribadah pada Allah, semakin bertobat pada Allah. Insya Allah hal ini akan berpengaruh kepada kesolehan anak-anak kita. Jangan lupa juga doa, karena doa dari orang tua itu adalah mustajabah, tidak ada penghalang. Maka tekunlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan anak-anak kita itu anak-anak yang rajin sholat, anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh kepada Allah, kepada Rasulnya, dan anak-anak yang selalu berakhlak mulia. Demikian barangkali awalan daripada pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Kita